saya dari kelas X2A dari Universitas Indraprasta PGRI atau Unindra. Saya di sini membuat video untuk melengkapi tugas mata kuliah saya dengan pengembangan profesi konseling dengan tema kode etik profesi konseling. Apa sih kode etik itu? Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik yang ditulis secara jelas dan tegas, secara terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan yang salah, dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Nah, ada juga ciri-ciri profesi. Suatu jabatan atau pekerjaan disebut profesi apabila ia memiliki syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu, yaitu 1. Suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan. 2. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, pada butir di atas para anggotanya atau petugas dalam pekerjaan itu harus menampilkan pelayanan yang khusus yang didasarkan atas teknik-teknik intelektual dan keterampilan tertentu yang baik. 3. Penampilan pelayanan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja, melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi krisis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. 4. Pada anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama, yaitu didasarkan atas ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit, bukan hanya didasarkan atas akal sehat saja. Dasar-dasar kode etik. Dasar-dasar kode etik profesi BK. 1. Pancasila dan Undang-Undang 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang standar pendidik dan tenaga pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. 5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Nah, adapun tujuan kode etik. Tujuan kode etik yaitu 1. Melindungi konselor menjadi anggota sosialisasi dan konseli sebagai penerima layanan. 2. Mendukung misi APKIN. 3. Kode etik merupakan prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanannya. 4. Kode etik membentuk konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional. 5. Kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan anggota asosiasi. Nah, ada prinsip-prinsip pokok profesionalitas. 1. Setiap individu memiliki hak untuk dihargai. Ya wajar, setiap konselor dan konseli harus mempunyai hak, kita harus menghargai. Diperlakukan dengan hormat dan mendapat kesempatan untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling. 2. Setiap individu berhak memperoleh informasi yang mendukung kebutuhannya untuk pengembangan dirinya. Nah, kita sebagai konselor harus mendukung kebutuhan si konseli ini. 3. Setiap individu memiliki hak untuk memiliki arti penting dari pilihan hidup dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depannya. 4.
Setiap individu memiliki hak untuk dijaga kerahasiaannya pribadinya sesuai dengan aturan hukum. Nah, kita sebagai konselor nih harus simpan nih baik-baik kerahasiaan si konselor ini kalau misalnya dia ngomong konselor. Nah, adapun pelaksanaan kode etik profesi. 1. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai konselor harus selalu mengaitkannya dengan tugas dan kewajibannya terhadap klien dan profesi sebagai dicantumkan dalam etik, dan semuanya itu sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebahagiaan klien. 2. Pelanggaran kode etik. Konselor harus senantiasa mengingat bahwa pelanggaran terhadap kode etik ini akan merugikan mutu, proses, dan hasil layanan yang diberikan, merugikan klien, lembaga, dan pihak-pihak lain yang terkait, serta merugikan diri konselor sendiri dan profesi. Nah, ada juga di sini pelanggaran kode etik. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan telah adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada. Nah, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran, akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Ada juga di sini dijelaskan tentang bentuk pelanggaran yang sering terjadi. 1. Terhadap konseli, menyebabkan atau membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli. 2. Melakukan asusila perbuatan kayak pelecehan seksual, penistaan agama, rasialisis. 2. Terhadap organisasi profesi, tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Mencemarkan nama baik profesi atau menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. 3. Terhadap rekan sejawat dan profesi yang terkait, melakukan tindakan yang menimbulkan konflik seperti penghinaan, menolak untuk bekerja sama, sikap arogan, melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseling. Sanksi pelanggaran, memberikan teguran secara lisan dan tertulis. 2. Memberikan peringatan keras secara tertulis. 3. Pencabutan anggota hakim. 4. Pencabutan lisensi. 5. Apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminalitas, maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang. Itu saja materi yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.